Oke, baik teman-teman, terima kasih selamat malam semuanya, telah hadir untuk menyempatkan khususnya untuk Abang Saryo Christian Ketengababan selaku Ketua DPMU Universitas Sriwijaya. Nah, jadi pertama-tama kita berterima kasih kepada Tuhan karena masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan uh, tugas kita pada malam hari ini. Dan untuk abang kita Abang Sarihot, jadi kan selama ini sudah menjabat sebagai Ketua DPM Universitas Sriwijaya. Nah, jadi di sini kami ingin mengetahui lebih dalam, ingin mewawancarai tentang proses dalam pengambilan keputusan atau dalam advokasi yang dilakukan oleh abang itu gimana, Bang? Oke, baik, terima kasih semua. Perkenalkan, nama aku Saryo Ketengababan. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu mungkin dihubungi begitu ya oleh saudara Krislo ini. Tapi di sini disclaimer dulu, selain saya menjabat sebagai ketua DPMU, saya juga menjabat sebagai ketua bidang ideologi dan politik. Kali ada beberapa bidang begitu kan terkait advokasi ini. Tetapi yang paling saya ingat adalah ketika mengadvokasikan terkait kenaikan harga BBM begitu. Dan proses-proses dan di dalam advokasi kita mengenal beberapa prinsip gitu kan, termasuk non kekerasan, transparan, akuntabel, partisipatif dan lain-lain gitu, dan diskriminasi dan lain-lain. Dan proses advokasi yang saya lakukan adalah begini, saya membentuk begitu kan, kami membentuk aliansi yang saya menjadi ketuanya, aliansi antara organisasi-organisasi ekstra kampus yaitu GMNI dan HMI-MPO begitu kan. Dan ketika melaksanakan proses advokasi itu kami melaksanakan pencarian data gitu, pencarian data atau informasi. Kami mengumpulkan data dan informasi dengan memegang prinsip 5W dan 1H, yaitu what, who, when, where, how, dan why gitu dalam proses mencari data begitu kan. Kami menganalisis datanya. Yang pertama-tama kami cari tahu dulu apa sebabnya begitu BBM ini naik, dan siapa yang menyebabkan BBM ini naik, kapan BBM ini naik begitu kan. Kami mencoba membentuk tim, membagi tim kami di dalam tim kami bagi untuk menentukan akar masalahnya atau mencari akar masalahnya. Kemudian ketika kami sudah dapat apa akar masalahnya, kenapa BBM ini naik, siapa yang menyebabkan BBM ini naik, kenapa, kapan, baru kami mengadvokasikan kepada pihak yang berwenang gitu. Karena kan di dalam advokasi ada dua nih, ada litigasi dan non litigasi. Litigasi itu adalah melaksanakan advokasi di dalam hukum gitu, dalam proses hukum seperti di dalam pengadilan. Kalau litigasi itu seperti misalnya kita mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi atau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain-lain. Tetapi waktu ketika melaksanakan advokasi terkait kenaikan BBM ini, kami melaksanakan proses advokasi non litigasi yaitu di luar pengadilan. Nah, non litigasi ini ada banyak juga ininya, ada banyak juga sub-subnya. Yang pertama itu misalnya kita bisa melaporkan masalah itu ke lembaga yang berwenang. Nah, yang lembaga yang berwenang ini seperti misalnya pemerintah antara DPR, legislatif dan eksekutif, yaitu pemerintah, yaitu presiden begitu kan. Di sini kami mencoba melaksanakan itu non litigasi yaitu dengan cara beraudiensi begitu, melaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu lembaga Mati lagi. Mungkin guys, mungkin. Lah bisa dimulai belum? Lu suara aku jelas nggak?
Jelas. Jelas. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, Oke, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, oke, baik teman-teman, terima kasih selamat malam semuanya telah hadir untuk menempatkan khususnya untuk Abang Sarius Christian Ketengan Ababan selaku Ketua DPMU Universitas Sriwijaya. Nah, jadi pertama-tama kita berterima kasih kepada Tuhan karena masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan tugas kita pada malam hari ini. Dan untuk abang kita Abang Sarirot, jadi kan selama ini sudah menjabat sebagai Ketua DPMU Universitas Sriwijaya. Nah, jadi di sini kami ingin mengetahui lebih dalam, ingin mewawancarai tentang proses dalam pengambilan keputusan atau dalam advokasi yang dilakukan oleh abang itu gimana, Bang? Oke, baik, terima kasih semua. Perkenalkan, nama saya Christian Putra Ababan. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu mungkin dihubungi begitu ya oleh saudara Krislo ini. Tapi di sini disclaimer dulu, selain saya menjabat sebagai ketua DPMU, saya juga menjabat sebagai ketua bidang ideologi dan politik. gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter Kali ada beberapa bidang begitu kan terkait advokasi ini. Tapi yang paling saya ingat adalah ketika mengadvokasikan terkait kenaikan harga BBM begitu. Dan proses-proses dan di dalam advokasi kita mengenal beberapa prinsip gitu kan, termasuk non kekerasan, transparan, akuntabel, partisipatif dan lain-lain gitu, dan diskriminasi dan lain-lain. Dan proses advokasi yang saya lakukan adalah begini, saya membentuk begitu kan, kami membentuk aliansi yang saya menjadi ketuanya. Aliansi antara organisasi-organisasi ekstra kampus, yaitu GMNI dan HMI-MPO begitu kan. Dan ketika melaksanakan proses advokasi itu, kami melaksanakan pencarian data gitu, pencarian data atau informasi. Kami mengumpulkan data dan informasi dengan memegang prinsip 5W dan 1H. Yaitu what, who, when, where, how, dan why gitu dalam proses mencari data begitu kan. Kami menganalisis datanya. Yang pertama-tama kami cari tahu dulu apa sebabnya begitu BBM ini naik, dan siapa yang menyebabkan BBM ini naik, kapan BBM ini naik begitu kan. Kami mencoba membentuk tim, membagi tim kami di dalam tim kami bagi untuk menentukan akar masalahnya atau mencari akar masalahnya. Kemudian ketika kami sudah dapat apa akar masalahnya, kenapa BBM ini naik,
siapa yang menyebabkan BBM ini naik, kenapa, kapan, baru kami mengadvokasikan kepada pihak yang berwenang gitu. Karena kan di dalam advokasi ada dua nih, ada litigasi dan non litigasi. Litigasi itu adalah melaksanakan advokasi di dalam hukum gitu, dalam proses hukum seperti di dalam pengadilan. Kalau litigasi itu seperti misalnya kita mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi atau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain-lain. Tapi waktu ketika melaksanakan advokasi terkait kenaikan BBM ini, kami melaksanakan proses advokasi non litigasi, yaitu di luar pengadilan. Nah, non litigasi ini ada banyak juga ininya, ada banyak juga sub-subnya. Yang pertama itu misalnya kita bisa melaporkan masalah itu ke lembaga yang berwenang. Nah, yang lembaga yang berwenang ini seperti misalnya pemerintah, antara DPR, legislatif dan eksekutif, yaitu pemerintah, yaitu presiden begitu kan. Di sini kami mencoba melaksanakan itu non litigasi, yaitu dengan cara beraudiensi begitu, melaporkan pada pihak yang berwajib, yaitu lembaga begitu, Chris Loy dan teman-teman yang lain. Oke, baik Bang. Jadi kan dalam proses advokasi yang menjelaskan tadi, bisa nggak Abang jelaskan lebih spesifik mengenai strategi yang Abang gunakan dalam menjalankan advokasi tersebut? Strategi ya? Yang spesifik Bang. Oke, strategi yang spesifik itu kami melaksanakan yang pertama itu adalah pengumpulan data dulu gitu kan, pengumpulan data, pengumpulan informasi. Baru setelah itu kami mencari teman ataupun mencari orang-orang lain yang betul-betul terdampak atas kebijakan kenaikan BBM ini, yaitu tukang ojek dan supir truk. Nah, setelah itu kami melaksanakan strategi-strategi yang lain, yaitu audiensi ke pihak yang berwenang, yakni lembaga legislatif provinsi atau DPRD provinsi. Baru kami melaksanakan kampanye media online dengan rilis berita dan memposting dampak buruk daripada kenaikan BBM ini dan memposting kenaikan harga BBM ini pada sosial media pribadi kami. Lalu setelah itu kami melaksanakan mogok massal begitu. Kami mendorong kendaraan kami masing-masing sampai kepada gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Begitu langkah strategi yang spesifik. Oke, baik terima kasih untuk Abang. Untuk teman-teman, apakah ada tanggapan? Baiklah, tadi kan Kak Sarihot sudah menjelaskan tentang strategi-strateginya itu. Salah satunya itu dari yang kampanye di sosial media itu tadi Kak. Nah, mungkin dari kelompok kami ini ingin melihat bukti dari sosial media atau mungkin dari Instagram atau dari apanya gitu Kak. Mungkin ada bentuk buktinya langsung, bentuk kampanye di sosial medianya gitu. Dalam bentuk Instagram atau akun sosial media gitu Kak. Ya Kak, kayak berita foto atau video Kak. Kalau itu kemarin kami cuman posting di WhatsApp pribadi begitu kan, dan HP saya juga baru terreset. Tapi kalau misalnya berita online ada, atau apa boleh? Jadi itu tuh dibentuk pamflet gitu ya Kak, dibuat story di WhatsApp gitu. Atau gimana Kak? Iya, bentuk pamflet dibuat story. Iya, bentuk pamflet dibuat story dan postingan di sosial media kami juga mengajak teman-teman yang lain gitu kan. Ngajakin teman-teman lain untuk sadar akan dampak daripada kenaikan BBM ini. Seperti kampanye biasa. Pamfletnya masih ada nggak, Bang? Kalau pamfletnya kayaknya udah nggak ada lagi, soalnya HP ini juga terreset, makanya WA-nya baru. Tapi kalau misalnya mau rilisan berita online-nya ada. Oke Bang, nanti boleh dikirim Bang. Oke. Berarti nanti kami pakai untuk beritanya itu ya Kak.
untuk di mungkin di laporan kami dari advokasi yang kakak gunakan ini gitu, dari buktinya tuh dari berita yang ada gitu misalnya. Oke, oke. Oke teman-teman, ada tanggapan lain? Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do. Mungkin dari aku tentang advokasi dari Kak Sarihat tadi tuh, itu ada kaitan atau ada pengaruhnya nggak Kak ke kampus kita gitu, ke Unsri? Berdampak besar Kak? Dampak besarnya itu apa? Dampak besar atau dari untuk fakultas atau untuk Unsri itu sendiri Kak? Kalau saya rasa tidak ada kaitannya sama sekali begitu ke Universitas Sriwijaya, karena memang lembaga yang saya gunakan dan aliansi yang kami gunakan itu memang di luar universitas, di luar lingkup kampus begitu, jadi tidak berkaitan sama sekali. Gotta find my way to you, even though Berarti kakak kan ketua DPM Unsri kan Kak gitu. Berarti advokasi yang kakak laksanakan ini itu di luar jabatan kakak sebagai ketua DPM atau hanya sebagai mahasiswa Kak? Ya sebenarnya ada sangkut paut begitu kan dengan atribut saya sebagai ketua DPM Unsri, karena di situ juga saya mengenal ataupun tahu sebenarnya pihak-pihak siapa saja yang berwenang, yaitu pihak legislatif. Tetapi secara banyak memang tidak banyak saya gunakan atribut sebagai ketua DPM Unsri itu. Yang saya gunakan adalah atribut saya sebagai mahasiswa dan ketua bidang ideologi dan politik di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Organilir. gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang tanggapannya? Oke, mungkin Kak, tadi kan Kak sempat jelasin tentang strategi-strategi dari advokasi ini. Terus Kakak sempat bilang juga akhirnya dari advokasi yang udah Kakak lakuin ke DPR itu Kakak menemukan titik terang dari advokasi itu. Mungkin maksud ketika dari kami semua belum sedikit mengerti tentang apa sih titik terang yang kakak temukan dari advokasi itu tersebut, dari yang kakak ke DPR tadi, apa dari titik terangnya itu apa sih Kak? Oke, jadi kami melaksanakan audiensi begitu kan ke DPRD provinsi. Nah, di dalam DPRD provinsi itu kami membawa elemen-elemen yang terkait atau lingkar inti tadi. Dan ketika proses audiensi tadi kami itu yang saya ingat itu adalah naiknya sektor migas internasional gitu kan, dan kami juga di situ baru mengetahui ternyata BBM di Indonesia ini waktu ketika naik harganya itu tidak berbeda jauh begitu loh dengan negara-negara lain. Jadi banyaklah hal yang kami ketahui dan kami baru tersadarkan begitu bahwasannya aksi pemerintah menaikkan ataupun kebijakan pemerintah menaikkan BBM ini adalah hal yang dan kami simpulkan cukup wajar begitu karena berbagai macam alasan yang sudah dipaparkan waktu ketika audiensi tadi. Itu mungkin titik terang yang kami temukan. gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting Oke, ada lagi teman-teman? out on the water. I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting. Oke, baik. Sebenarnya ya teman-teman, mungkin
Itu aja ya abang, yang saya dari kami. Sebelumnya terima kasih untuk abang yang telah menyempatkan waktunya. Jadi untuk sekarang untuk sesi dokumentasi bang, untuk teman-teman bisa tuh nonton terlebih dahulu. Bentar. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No Oh ya bang, kalau untuk foto-foto ada nggak kayak bentuk tangan atau apa gitu kalau foto-foto di bagian itu bang? harder trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Halo? Now that our love has capsized. Mungkin nanti minta link berita yang kata Kak Serihot tadi aja, Chris. Tapi kalau ada foto-foto lagi nggak apa-apa kok Kak untuk dikirim ke Chris Roy langsung. Oke, dicari dulu ya foto-fotonya. Mungkin ada di ini kan snap yang lalu di Instagram. Ya, baik Kak. Oke. Jadi dulu. Sudah lah, aku akses, tapi boleh akses lagi. Oke. Kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke baik, terima kasih teman-teman untuk abang. Terima kasih atas penjelasannya mengenai aplikasi. Saya akhiri. Selamat malam. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you.